Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamaki kabatuanta, Sobat Traveler dan Traveling, kembali lagi di channel kami yang akan menginformasikan tentang wisata dan destinasi. Untuk video kali ini saya akan membahas sebuah kota Makassar yang dijuluki sebagai sebutan kota angin mamiri dan kota daeng. Makassar begitu dikenal sebagai kota besar di Provinsi Sulawesi Selatan. Kota Makassar yang berdiri sejak tahun 1971 hingga tahun 1999 dikenal secara resmi sebagai Ujung Pandang. Makassar merupakan kota terbesar di wilayah Indonesia Timur dan pusat kota terbesar kelima di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Provinsi Makassar dikenal dengan pemandangan destinasi wisata alam yang indah dan ragam kuliner tradisional yang khas. Berikut nama-nama destinasi wisata dan lokasinya. Masjid 99 Kubah Makassar. Masjid 99 Kubah Makassar ini menjadikan Makassar sebagai tujuan destinasi wisata. Maka Anda tidak akan kecewa untuk para wisatawan yang ingin berliburan ke Makassar. Wisata alam hingga wisata religinya akan membuat liburan Anda semakin seru dan menyenangkan bersama keluarga, pasangan, atau hanya berbisnis ke kota ini. Objek wisata yang menarik di Makassar akan memikat banyak wisatawan hingga membuat Anda berdecak kagum. Kini Anda bisa melihat Makassar dengan sudut pandang yang berbeda, yakni dari Masjid 99 Kubah ini. Dikenal dengan nama Masjid 99 Kubah yang memang merupakan berjumlah kubah pada masjid ini. 99 diambil dari Asmaul Husna yang merupakan nama-nama Allah dan berhasil menjadikan masjid ini memiliki arsitektur megah dan cantik di saat yang bersamaan. Dan masjid ini menjadi ikon di kota Makassar. Lokasi masjid ini terletak di kawasan Center Point Indonesia atau dapat disingkat CPI, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Pantai Losari. Museum Kota Makassar. Museum ini berdiri atas ide yang disampaikan oleh Baso Amiruddin Maula saat mengawali masa jabatannya sebagai wali kota Makassar. Museum ini menempati gedung Balai Kota Lama yang terletak di jantung kota Makassar, sebuah bangunan yang bersejarah didirikan pada masa kolonial Belanda, yaitu di tahun 1916. Di museum ini, Anda dapat melihat patung Ratu Wilhelmina yang sudah berada di Makassar sejak masa Gemeente tahun 1906 dan ditempatkan di gedung Balai Kota Lama. Keberadaannya sebagai penghargaan oleh pemerintah Belanda karena Makassar saat itu dianggap sebagai daerah yang sangat potensial di wilayah timur Nusantara. Museum ini berlokasi di Jalan Balai Kota nomor 11A, Kelurahan Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kabupaten Makassar. Bagi yang ingin berkunjung ke museum ini, dibuka mulai hari Selasa sampai Jumat jam 9 pagi sampai jam 3 sore, dan Sabtu sampai Minggu jam 9 pagi sampai dengan jam 1 siang. Untuk di tanggal hari besar atau di tanggal merah lokasi ini ditutup. Monumen Mandala. Monumen Mandala adalah suatu tugu yang dibangun di tanah kota Makassar. Salah satu ikon kota Makassar yang bernilai historis, Monumen Mandala dibangun pada tahun 1994 dan selesai pada tahun 1996. Maksud tujuan membangun monumen tersebut untuk mengenang jasa para pahlawan ketika pembebaskan Irian Barat dari cengkeraman para penjajah Belanda, sekaligus mengapresiasi jasa mantan Presiden Republik Indonesia yang kedua, yaitu Bapak Soeharto. Monumen Mandala yang terletak di jantung kota berada di Jalan Jenderal Sudirman.
Monumen mandala ini terdiri dari 4 lantai, yaitu di lantai pertama terdapat diorama relief dan replika pakaian dan perjuangan masyarakat Sulawesi Selatan, sedangkan di lantai 2 terdapat diorama dan relief yang menceritakan tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Pulau Lanjukang. Jika selama ini kita hanya mengetahui Makassar dengan Pantai Losari sebagai landmark kota dan benteng Fort Rotterdam yang fenomenal dengan sejarahnya, ternyata Makassar juga memiliki destinasi lain dari keindahan pantai yang tersembunyi, yaitu Pulau Lanjukang. Pulau Lanjukang merupakan salah satu pulau yang berada dalam kawasan Kepulauan Spermonde. Kepulauan Spermonde sendiri terletak di Selat Makassar, memiliki luas kurang lebih 1.200-an pulau yang tersebar mulai dari Kabupaten Takalar di selatan hingga Mamuju Selatan dan Pulau Masuk ke dalam Sulawesi Barat. Untuk menuju perjalanan ke Pulau Lanjukang ini, Anda harus menyewa kapal kayu 1 hari sebelum berangkat di Pelabuhan Paotere. Dikarenakan akomodasi transportasi reguler menuju pulau belum tersedia saat ini. Pulau Lailai merupakan salah satu dari banyaknya pulau cantik dan indah yang dimiliki oleh Makassar. Pulau ini termasuk pulau yang berpenghuni dengan pemandangan yang menakjubkan. Pulau ini memiliki jarak yang tak terlampau jauh jika ditempuh waktu dari pesisir Makassar. Hanya sekitar 1,5 km yang ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit hingga 15 menit menggunakan perahu motor, di mana pulau ini memiliki luas yang tak terlalu lebar sekitar 6,5 hektar. Secara administrasi pulau ini masuk dalam wilayah Kelurahan Lailai, Kecamatan Ujung Pandang, Makassar. Di pulau ini Anda akan ditawarkan beragam destinasi atau aktivitas yang Anda bisa lakukan di sini. Mulai dari menikmati keindahan pantainya yang menyejukkan mata. Bagi Anda yang menyukai aktivitas snorkeling, Anda bisa melakukannya di perairan di Pulau Lailai ini. Menyapa ikan-ikan kecil dan juga terumbu karang akan menjadi petualangan yang akan membuat liburan Anda semakin menyenangkan. Pulau Samalona. Indonesia memiliki banyak sekali pulau yang menyajikan keindahan alam yang tiada duanya. Salah satunya adalah tempat wisata di Makassar, yaitu Pulau Samalona, memiliki jarak tempuh tidak jauh dari Pulau Lailai. Wisata ini berlokasi di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Di pulau ini banyak fasilitas yang disediakan yang berada di Pulau Samalona ini. Pulau ini juga menyediakan penginapan, makanan, dan snorkeling. Untuk fasilitas itu semua bisa disewakan dan tersedia sangat lengkap, jadi Anda tidak perlu merasa panik dan khawatir. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menikmati pemandangan yang indah di pulau terpencil ini dengan diving dan snorkeling, dengan cara menikmati keindahan bawah laut Pulau Samalona yang sangat populer. Taman Matchini Sombala. Berkunjung ke Makassar, belum lengkap rasanya jika kita tidak mampir ke Taman Matchini Sombala. Di taman yang asri ini menjadi salah satu destinasi yang cocok untuk berakhir pekan bersama keluarga. Taman ini beragrowisata tersebut memiliki keunikan dan pesona tersendiri yang sayang sekali untuk Anda lewatkan begitu saja. Dulunya, sebelum digunakan sebagai tempat wisata, taman ini dibudidayakan hasil perkebunan merupakan kawasan sungai dan juga tambak untuk memelihara ikan. Taman Matchini Sombala
berlokasi di Jalan Makcini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng Fort Rotterdam. Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang adalah sebuah sebutan benteng peninggalan Kerajaan Goa Tallo. Letak benteng ini berada di pinggir pantai sebelah barat Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9 bernama Iman Ligau Daeng Bonto Karaeng Lakiung. Awalnya benteng ini berbahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Goa ke-14 Sultan Alauddin, desain benteng ini diganti menjadi batu padas yang bersumber dari pegunungan karst yang ada di daerah Maros. Benteng Ujung Pandang ini menyerupai seperti seekor penyu yang hendak merangkak turun ke lautan. Dari segi bentuknya sangat jelas filosofi Kerajaan Goa bahwa penyu dapat hidup di darat maupun di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa yang berjaya di daratan atau di lautan. Demikian tempat-tempat wisata yang sudah bahas kali ini. Masih banyak spot-spot atau destinasi wisata yang masih belum saya bahas. Semoga Anda bisa menikmati video yang kami bahas mengenai destinasi wisata yang berada di daerah Kota Makassar dan sekitarnya. Tetap tonton terus di channel kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, agar channel kami dapat berkembang menjadi lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam traveler.